Selamat pagi ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, peserta Prolanis di DM dan juga hipertensi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya telah bersedia datang kemari untuk menghadiri program Prolanis rutin 1 bulan sekali ya. Pagi-pagi kita awali dengan berdoa terlebih dahulu sebelum memulai programnya supaya diberkahi di bulan Ramadan ini ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Oke, dicukupkan ya. Sebelumnya perkenalkan dulu mungkin yang ada yang udah pernah lihat saya, ada yang belum mungkin ya. Sebelumnya mungkin melihatnya di klaster di poli ya, di poli klaster 3 mungkin ya pernah lihat. Nah, saya Dr. Irfan ya. Kebetulan asal saya itu dari Bandung ya, dari Jawa Barat. Jadi misalkan bahasa Jawa itu masih tidak lancar ya, soalnya baru 6 bulan di sini ya. Jadi ya sedikit-sedikit bisa ya. Mungkin nanti program Prolanis ini ya seperti biasa ya, nanti ada isian dulu ya, isian dari saya untuk mengulang aja gitu ya, mengulang apa yang udah pernah disampaikan mungkin ya dulu ya beberapa bulan ke belakang, atau sifatnya mengingat lagi ya, mengulang kembali supaya nggak lupa dan bisa dilakukan lagi gitu ya ilmunya. Jadi nanti setelah isian seperti biasa nanti ada pengajian untuk sebulan ke depannya, atau mulai janjinya aja dari 160 ya, gimana nanti pas olahraga sampai 200 ya. 200 kan kita tahu itu bahayanya. Pembuluh darah kita sebetulnya nggak didesain untuk menahan tekanan sebesar itu ya. Makanya kalau misalkan tekanan darah segitu itu sebetulnya harusnya cepat sekali diturunkan karena berbahaya, ya, bisa sampai pecah pembuluh darahnya. Nah, ini sebetulnya banyak kasusnya. Orang-orang olahraga tiba-tiba nggak sadar gitu ya, tiba-tiba kejang-kejang. Ini erat kaitannya sama hipertensi sebetulnya, karena mungkin pada saat itu mulainya saja sudah tensinya tinggi ya, ke 160 lebih. Dengan olahraga, apalagi yang misalkan masih 30-an tahun gitu ya, olahraganya pasti kan pengennya yang berat-berat ya. Terus ditambah olahraga, tensinya mungkin sampai 200 atau lebih. Tapi pembuluh darahnya nggak terlatih ya. Dia olahraga mungkin baru sekitar sebulan gitu ya. Pembuluh darahnya nggak terlatih dalam tekanan sebesar itu. Akhirnya pecah. Pecahnya kebanyakan terjadi di otak. Kenapa? Karena pembuluh darah di otak itu sangat kecil-kecil. Nah, gitu. Pecahnya udah di otak, jadinya seteru gitu ya. Kalau ada pecah-pecah, atau nggak sadar. Kemudian tidak dianjurkan untuk olahraga yang bersifat kompetisi ya. Ya, ini mah misalnya masih muda ya, 30 tahun gitu ya. Kalau misalnya ini berfungsi, nah baiknya agak dikurangi, misalnya untuk lomba-lomba gitu ya. Karena yang kompetisi ini kan pasti paling cepet-cepetan ya. Dan itu sangat meningkatkan tekanan darah, jadi sebaiknya dihindari. Kemudian secara teratur cek tekanan darah sebelum sesudah beraktivitas fisik. Kalau misalkan memang punya tensi ya, alhamdulillah bisa dicek sebelum dan juga sesudah. Kalau misalkan sesudahnya tidak terlalu tinggi ya nggak perlu, gitu ya. Kemudian olahraga yang diajarkan itu adalah
itu bersepeda sama berenang aerobik, artinya aerobik ya. Olahraga yang meningkatkan fungsi jantung dan juga pembuluh darah. Ya. Jadi kesimpulannya sebetulnya olahraga itu jangan dibuat sebagai beban untuk tubuh kita. Kita harusnya menganggap olahraga itu seperti makan. Ya. Kalau makan kita butuh untuk energi, kalau olahraga kita butuh untuk menunjang kegiatan. Ya. Kalau kita makannya setiap hari, harusnya olahraganya juga setiap hari. Ya. Jadi olahraga ini kadang apa ya? Kadang bertolak belakang sebetulnya. Di Indonesia ini sebenarnya bertolak belakang. Karena kita betul bekerja gitu ya, kerja pagi sampai sore, ada waktu olahraganya apa? Kantoran itu masuk dari jam 7 sampai sore gitu ya. Tapi ya ini memang harus dipaksakan, supaya jadi manfaat untuk kita. Nah, olahraga ini manfaatnya nggak bisa kita capai hanya dengan berolahraga sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, ya, ataupun sebulan, nggak mungkin tercapai. Olahraga ini baru terasa kalau misalkan kita melakukannya kurang lebih 3 bulan. Jadi jangan mau hasil instan. Kalau aku udah olahraga, tapi kok masih segini-gini aja. Ya, kok benar-benar masih segini-gini aja. Tak turun-turun gitu. Ya, harus dievaluasi lagi. Makannya gimana? Siapa olahraganya kalau gimana? Olahraganya udah berapa lama? Gitu. Olahraganya baru seminggu kemarin. Jangan itu turun langsung ya. Ya minimal 3 bulan kita lakukan rutin gitu ya. Insya Allah nanti hasilnya juga akan bagus. Ya. Jadi olahraga penting atau tidak, ibu-ibu? Penting ya. Untuk olahraga. Terus, sudah beresnya. Oke, ada yang ditanyakan dulu. Ibu-ibu, apa? Kalau udah jelas, jelasnya. Berarti kalau udah jelas, tinggal apa? Tinggal dijalankan, dilakukan. Ya, udah belum? Udah? Ada yang udah? Ya, apa? Ya, apa? Mungkin